Selamat datang di podcast Konde.co, podcast yang membahas berbagai topik yang relevan dengan kehidupan perempuan, kelompok marginal, dan melakukan interseksi. Halo Mother Fellas, selamat datang kembali di podcast Konde.co. Balik lagi nih sama aku Bila, dan kali ini kita akan mendengarkan cerita dari Ika Aryani tentang hubungan personal yang terasa stagnan. Cerita ini diberi judul Hubungan dengan Pasangan Terasa Stagnan, padahal terlihat sedang baik-baik saja. Kamu relate? Nah, cerita ini dimulai ketika aku berusia 12 tahun. Ibu tiba-tiba mengeluh dengan wajah sedih. Papamu gak romantis. Ayahku memang orangnya serius, jarang bercanda di rumah. Sementara ibu penuh ide dan suka humor. Ibu sering cerita tentang masa mudanya yang seru. Ibu lahir dan besar di kota besar, aktif di kelas dansa, punya grup musik, dan sering traveling. Sedangkan ayah menghabiskan masa mudanya di sawah, bekerja membantu orang tua untuk menghasilkan uang. Jadi, standar mereka memandang kebahagiaan sangatlah berbeda. Saat ibu mengeluh ke aku, kami saat itu baru pindah ke kota kecil. Ibu berhenti dari pekerjaannya agar kami bisa tinggal bersama ayah. Tidak mudah merantau ke daerah lain dan harus tinggal di rumah tanpa sahabat-sahabat yang bisa menemani ibu. Waktu itu, aku masih kecil dan gak ngerti soal ini. Setelah dewasa, aku baru paham kalau ibu mungkin kangen dengan sosok suaminya. Sementara ayah hanya berperan sebagai sosok ayah yang mencukupi kebutuhan ibu di rumah, tapi jarang mengajaknya bercanda atau bercerita. Ibu juga pernah bilang, sepertinya ia menganggap ayah bukan seperti suami, tapi sebagai abang atau kakak saja. Mungkin karena usia pernikahan yang sudah lama, sudah merasa saling mengenal dan percaya. Ibu yang dulunya aktif dan mandiri harus menyesuaikan diri dengan peran domestik yang membatasi. Dia nggak cuma kehilangan pekerjaan, tapi juga jaringan sosial dan aktivitas yang bikin dia bahagia. Seringkali, perempuan mengorbankan karir, hobi, dan kehidupan sosial mereka demi keluarga. Pekerjaan domestik adalah pekerjaan yang tak kasat mata, tidak diakui, dan tidak dibayar. Arlene Daniels menyebutnya invisible labor, yakni kegiatan pemeliharaan rumah tangga dan mengasuh anak dengan perempuan, terutama yang berada dalam hubungan heteroseksual dan cisgender, menjadi pihak yang paling terkena dampaknya. Dampak emosional dari kerja domestik yang tak kasat mata ini adalah kehampaan. Sebuah studi dari Oklahoma dan Arizona State University menemukan bahwa 90% responden melaporkan mereka mengambil tanggung jawab paling banyak untuk tugas-tugas rumah tangga. Ketika perempuan harus menangani emosi dan kesejahteraan anak sendirian, mereka merasakan kehampaan. Mereka juga menemukan bahwa hal ini ada hubungannya dengan rendahnya kepuasan hidup dan pasangan. Seperti bagaimana mereka memandang keintiman dengan pasangannya dan apakah mereka merasa diterima tanpa syarat. Ayah mungkin merasa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membahagiakan keluarga. Atau barangkali ayah tidak tahu bagaimana menjadi romantis yang sesuai dengan standar ibu. Ditambah harus fokus pada tanggung jawab finansial untuk anak-anaknya. Sebagai anak aku melihat ketegangan mereka tanpa benar-benar mengerti. Aku pernah mendapati ibu mendiamkan ayah berhari-hari. Namun setelah dewasa, aku mulai paham kalau yang ibu rasakan adalah kehilangan keintiman karena sedang mengalami hubungan yang stagnan sebagai suami istri. Hal yang mungkin terlihat seperti mencari-cari masalah, padahal keadaan ekonomi keluarga yang sangat baik dan seperti tidak ada masalah yang berat. Aku pun memahami ada fase di mana hubungan asmara menjadi redup atau stagnan seiring bertambah lamanya sebuah hubungan. Tidak ada lagi rasa deg-degan atau istilahnya butterfly effect seperti di awal hubungan. Penyebabnya bisa macam-macam. Misalnya, sibuk kerja, kekurangan topik pembicaraan, atau merasa hanya satu pihak saja yang selalu memberikan ide agar hubungan tetap hangat. Apalagi setelah menikah dan bertemu setiap hari, rasa bosan tentu saja bisa muncul. Aku dan pasangan pernah mencoba liburan berdua, tapi kami malah sibuk dengan handphone masing-masing, karena tidak tahu harus ngobrol apa lagi. Perasaan stagnan dalam hubungan juga tidak hanya dirasakan karena faktor dari luar, seperti sibuk bekerja atau durasi hubungan yang sudah lama.
Terkadang stagnansi hubungan terjadi secara tiba-tiba karena kita merasa tidak lagi dicintai. Setiap orang punya standar hubungan yang beda-beda. Ada orang yang ingin mendapatkan ekspresi kasih sayang dengan bentuk yang ekspresif, tapi tidak semua orang punya anggapan yang sama. Ketidaksamaan ini juga sering membuat hubungan menjadi stagnan, padahal tidak ada masalah yang berarti dan hubungan sedang berjalan baik-baik saja. Tentu akan menyakitkan jika terang-terangan menyebut kata bosan kepada pasangan. Pada tahap ini, biasanya kamu tahu dalam hati bahwa ada sesuatu yang salah dalam hubungan kamu, meskipun merasa tidak ada masalah yang besar. Kalian relate kan, pasti? Menurut Dr. Jennifer Jacobson, PhD, seorang psikolog dan terapis pernikahan, kebanyakan hubungan berubah seiring waktu. Namun, dalam hubungan yang stagnan, semua chemistry tampaknya hilang sampai-sampai kamu merasa bahwa pasanganmu hanya seperti teman serumah. Jennifer juga berkata bahwa mempertahankan hubungan dari waktu ke waktu membutuhkan usaha, terutama ketika kamu dihadapkan pada pemicu stres dalam hidup, seperti misalnya masalah kesehatan, masalah pengasuhan anak, dan tantangan keuangan. Beberapa di antaranya normal dan hanya bagian dari menjalani naik turunnya kehidupan dengan pasangan jangka panjang. Namun, jika hubunganmu sangat buruk hingga stagnan, inilah saatnya untuk mengambil tindakan. Kamu bisa mengikuti contoh atau role model pasangan yang sudah melewati masa stagnansi yang mungkin kamu kenal. Berbagi cerita dengan mereka dan mendapatkan tips bagaimana mereka melalui fase ini. Melakukan hal baru juga bisa menjadi penyegar dalam hubungan kamu. Rutinitas yang monoton setiap hari tentu saja membuat kamu dan pasanganmu merasa bosan. Dalam tahap tertentu, kamu juga bisa mencari tenaga ahli atau konselor yang profesional untuk mengatasi permasalahan stagnansi hubunganmu. Nah, Kondevelas, kalau kalian relate dengan cerita kali ini, gimana sih cara kalian menangani masa stagnansi dalam hubungan kalian? Kalau gitu, sekian dulu podcast kali ini ya. Jangan lupa pantau akun sosial media Konde untuk tahu cerita-cerita lainnya. Bila pamit dan sampai jumpa di podcast Konde.ke selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan mari bergabung dalam perjalanan kami untuk menyediakan platform bersuara bagi mereka. Konde.co adalah media yang memperjuangkan perempuan, kelompok marginal, dan intersection.